Halo teman-teman Kadedan, kembali lagi dengan Kadedan di sini. Dan Kadedan hari ini akan melanjutkan video sebelumnya. Kita akan masuk pada part yang kedua, membahas tentang tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Gereja Kristen Pasundan yang baru yang telah disahkan pada tanggal 5 Maret 2020 yang lalu. Kalau teman-teman Kadedan masih belum nonton part yang pertama, teman-teman Kadedan bisa menyaksikan part yang pertama mungkin di sebelah sini atau di sebelah sini, lihat saja nanti ada linknya. Jadi teman-teman Kadedan bisa lihat dulu di part yang pertama, ada beberapa hal yang sudah kita bahas bersama di part yang pertama, dan di part yang kedua ini Kadedan akan melanjutkan dengan pembahasan perihal sakramen. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang sakramen, dan kita akan lihat apa bedanya dengan tata gereja atau peraturan pelaksanaan tata gereja yang lama. Hal sakramen yang pertama di tata gereja yang baru yang mau Kadedan bahas adalah perihal baptisan kudus, baik baptisan kudus anak maupun baptisan kudus dewasa. Di baptisan kudus ini dalam pasal yang ke-23 secara khusus Kadedan angkat contohnya adalah di pasal 23 ayat yang ketiga. Jika sebelumnya kita mengenal bahwa baptisan kudus dilayankan berdasarkan program jemaat, maka dalam pasal 23 ayatnya yang ketiga, saat ini kita bisa melayankan perjamuan kudus juga termasuk berdasarkan permintaan. Jadi kalau sebelumnya harus sudah terjadwal, misalkan program jemaat menjadwalkan bahwa pelaksanaan sakramen baptisan kudus dilaksanakan bulan Oktober, maka jika ada anak atau orang tua yang mengharapkan anaknya dibaptiskan di bulan Juli, mungkin dia harus menunggu pada bulan Oktober saat terjadwal. Tapi pada saat ini dalam tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja kita yang baru, dalam PPTG pasal 23 ayat 3 tadi disampaikan bahwa berdasarkan permintaan orang tua, maka pelaksanaan sakramen baptisan kudus dapat dilayankan. Tentu ini juga akan dengan berbagai pertimbangan di majelis jemaat masing-masing, sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan lain sebagainya. Pasti juga nanti akan ada percakapan-percakapan. Yang jelas, kondisi bahwa bisa berdasarkan permintaan ini tidak serta-merta menjadikan ini sebagai baptisan kudus darurat. Tidak. Jadi tetap ini prinsipnya baptisan kudus yang harus diwartakan 2 pekan berturut-turut. Karena itu tercantum dalam ayatnya yang kelima bagian yang F. Jadi pelaksanaan baptisan kudus tetap harus dilakukan setelah ada pewartaan sebanyak 2 kali hari Minggu berturut-turut. Jadi tidak bisa karena orang tua minta minggu depan mau minta dilayankan langsung gitu ya, nggak bisa. Jadi tetap orang tua memohonkan kepada majelis jemaat, lalu kemudian majelis jemaat membahasnya dan lain sebagainya. Baru setelah ada pembahasan itu diatur jadwalnya dan kemudian diwartakan 2 pekan berturut-turut sebelum pelayanan sakramen baptisan kudus diberikan. Itu perihal baptisan kudus. Lalu kemudian baptisan kudus ini juga dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 dimungkinkan saat ini sakramen baptisan kudus dilayankan di rumah. Bukan dalam artian bahwa semuanya bisa minta dilayani di rumah, bukan. Tetapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, dalam hal ini terutama adalah kondisi sakit, sehingga anak ataupun yang bersangkutan yang akan dibaptiskan ini tidak bisa berangkat ke gedung gereja, maka pelayanan sakramen baptisan kudus dapat dilayankan di rumah yang bersangkutan. Tentu sekali lagi alasannya adalah alasan-alasan tertentu, dalam hal ini terutama adalah sakit yang bisa lalu kemudian dibahas, lalu kemudian diputuskan untuk bisa dilayankan baptisan kudus di rumah. Itu perihal baptisan kudus. Jadi ada 2 hal yang baru tadi ya, bahwa yang sekarang perjamuan kudus itu juga bisa dilayankan berdasarkan permintaan orang tua. Lalu yang kedua, baptisan kudus juga bisa dilakukan di rumah yang bersangkutan, dengan catatan ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan terutama dalam hal ini alasan itu adalah karena sakit. Lalu yang berikutnya tentang sakramen itu adalah tentang perjamuan kudus. Nah, apa yang baru dalam perjamuan kudus yang dimasukkan dalam TG dan PPTG kita? Maka dalam PPTG pasal 25 ayatnya yang ketiga, itu kita akan melihat ada rumusan yang baru bahwa perjamuan kudus tidak hanya dilayankan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau dulu dalam tata gereja yang sebelumnya, dalam pemahaman kita yang sebelumnya, tradisi di GKP pelayanan sakramen perjamuan kudus itu hanya 4 kali 1 tahun, yaitu di saat kebaktian akhir tahun atau awal tahun. Ini ada jemaat yang memperlakukan di 2 hal yang berbeda, bisa di perjamuan kudus akhir tahun, kadang-kadang juga ada yang melaksanakannya awal tahun.
Lalu kemudian pada saat Jumat Agung, ini perjamuan kudus yang kedua. Lalu kemudian perjamuan kudus dalam rangka HPI GKP di bulan Juli, ini perjamuan kudus yang ketiga. Lalu perjamuan kudus yang keempat adalah saat HPI, Hari Perkabaran Injil Indonesia, dan HPKD, Hari Perjamuan Kudus Sedunia, itu di bulan Oktober. Jadi dulu kita hanya mengenal tradisi pelayanan sakramen perjamuan kudus sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Tapi dalam tata gereja kita yang baru sekarang, dalam PPTG pasal 25 ayat yang ketiga, itu dimungkinkan lebih dari 4 kali. Termasuk salah satunya adalah jika di jemaat mengadakan kebaktian syukur ulang tahun jemaat. Jadi misalkan dalam rangka ulang tahun jemaat, misalkan kadedan ya, ulang tahun di GKP Jemaat Bogor, jadi merayakan ulang tahun kesekian GKP Jemaat Bogor, maka bisa juga dilayankan sakramen perjamuan kudus. Nah, hal baru berikutnya, jika dalam tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja sebelumnya berkaitan dengan perjamuan kudus, ya, sebutlah keliling gitu ya, karena ini nggak ada bahasa yang cukup baku ya. Ini prinsipnya kita tahu lah, ada perjamuan kudus yang dilaksanakan di gereja, lalu kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa berangkat ke gereja karena alasan sakit, maka dilayankan perjamuan kudus di rumah-rumah. Ya, sebutlah paling simpelnya perjamuan kudus keliling begitu ya. Jadi dalam rangka perjamuan kudus keliling ini, jika dalam TG PPTG sebelumnya tidak ada batasan berapa lama hal itu boleh dilakukan, maka sekarang dalam pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-7 dalam PPTG kita yang baru, itu ada batasan. Jadi kalau misalkan perjamuan kudus itu dilaksanakan hari ini, misalkan hari Minggu nih ya, hari ini hari Minggu dilayankan, atau pokoknya hari ini dilayankan perjamuan kudus di gedung gereja, maka batas maksimal untuk melayankan perjamuan kudus keliling yang dilakukan oleh pendeta dan para penatua adalah selama 6 hari ke depan. Jadi tidak boleh lebih dari 6 hari setelah perjamuan kudus di gedung gereja dilakukan. Jadi ini tidak ada alasan bagi pendeta atau bagi para penatua menunda-nunda pelayanan sakramen perjamuan kudus keliling atau perjamuan kudus di rumah-rumah. Sekaligus hal ini menegaskan kembali teman-teman kadedan bahwa yang berhak untuk dilayankan sakramen perjamuan kudus di rumah-rumah atau perjamuan kudus keliling ini hanyalah mereka yang karena kondisi fisiknya lemah sehingga tidak memungkinkan datang ke gedung gereja. Jadi nggak ada misalkan karena malas ke gereja lalu dilayankan perjamuan kudus di rumah, nggak bisa. Atau misalkan karena saya kerja tadi jadi nggak bisa ikut perjamuan kudus di gedung gereja, maka saya minta dilayani di rumah, nggak bisa. Jadi yang bisa dilayankan dalam perjamuan kudus keliling atau perjamuan kudus di rumah-rumah adalah mereka yang tidak bisa berangkat ke gereja karena alasan kelemahan fisik atau sakit penyakit. Sehingga buat teman-teman kadedan yang dalam kondisi sehat, mampu berangkat ke gereja, nikmati kesempatan kita untuk bisa bersekutu bersama di gedung gereja, lalu kemudian kita juga ambil bagian dalam persekutuan dan perjamuan kudus di gedung gereja. Jangan berharap sakit untuk bisa dilayani di rumah ya, teman-teman kadedan ya. Lalu ini bukan sakramen, tapi ini juga sesuatu yang menarik untuk dibahas dalam part yang kedua ini berkaitan dengan CD. Ini juga mengingatkan kita bahwa kalau yang disebut sebagai kelas katekisasi khusus, ini sebenarnya dalam tata gereja kita yang lama juga sama ya, tapi beberapa kali pemberlakuannya beda-beda. Bahwa misalkan ada kasus seorang remaja tidak mengikuti katekisasi pada saat usia normalnya, 15, 16, 17 tahun. Lalu kemudian dia telat dan baru mau ikut katekisasi saat umurnya misalkan sebutlah 22, 23 tahun. Apakah yang bersangkutan masuk pada kelas khusus? Enggak. Karena dalam tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja kita, yang dimaksud kelas khusus adalah mereka yang satu, karena adanya pemulihan iman. Dua, karena berasal dari gereja denominasi lain atau yang tidak seajaran. Tiga, berasal dari agama lain. Atau yang keempat, berada dalam kondisi fisik disabilitas atau punya kebutuhan khusus. Tidak ada alasan buat mereka yang datangnya telat, sebutlah katekisasinya mulainya umur 23, 24, lalu meminta kelas khusus. Enggak. Yang bersangkutan tetap harus mengikuti kelas reguler dengan durasi dan materi yang sama seperti yang dilayankan buat anak-anak yang umurnya 15, 16, 17. Apakah dari kelas remaja? Enggak. Mereka bisa langsung mengikuti kelas persiapan CD. Tetapi tidak ada dalam tanda kutip dispensasi untuk boleh nggak waktunya cuma 6 bulan? Enggak. Tetap materi-materi yang seharusnya diberikan untuk kelas reguler itu juga lah yang diberikan kepada mereka yang dalam tanda kutip telat mulai CD-nya atau telat mulai katekisasinya.
Jadi kalau sudah umurnya 25, 26, mulai mengikuti katekisasi, ya yang bersangkutan harus siap konsekuensinya kalau ternyata Majelis Jemaat memutuskan yang bersangkutan ikut dalam kelas yang reguler. Majelis Jemaat berhak untuk memasukkan yang bersangkutan bersama dengan teman-temannya di kelas remaja atau kelas yang persiapan CD di umur 16 tahun, karena buat Majelis Jemaat yang bersangkutan bukan masuk pada kategori menjadi katekisasi kelas khusus. Jadi buat yang bersangkutan tetap masuknya kelas reguler, tapi jika memang bisa dimungkinkan di jadwal yang berbeda dengan kelas reguler yang lain, mangga, itu kebijakan Majelis Jemaat. Tapi materi dan durasi akan mengikuti kelas yang reguler. Jadi itu yang bisa Kadedan bahas untuk part yang kedua ini. Part berikutnya akan ada hal-hal baru yang akan kita juga bahas. Jadi tetap subscribe dan nyalakan lonceng supaya tahu kapan video baru Kadedan terbit atau dimunculkan. See you.